Mari siapkan hati kita sama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, sangat baik buat kami. Kemarin ini kami ada, kami mau katakan semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami datang sama Tuhan. Kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan kesungguhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Dari awal bersama-sama. Bapakku yang
sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Subhan haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi alasan utama kami untuk bersuka cita. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir, Tuhan nyata, Tuhan hidup buat kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin betul Tuhan akan melakukan perkara yang hebat pagi ini buat setiap kami. Makasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu, siap menyembah-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama bilang amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, come on. Wow. Walaupun masalah banyak, walaupun persoalan kita banyak, tapi kita selalu menemukan banyak sekali alasan untuk kita bersuka cita. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita kemarin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama
kami buat firman-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Seberapapun kami yang ada, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami sangat percaya di mana Tuhan hadir, maka perkara-perkara ajaib bisa terjadi. Mujizat Tuhan bisa terjadi. Terobosan-terobosan ilahi bisa terjadi. Karena kami datang pada Allah yang besar, pada
Allah yang hidup, pada Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Setiap kami yang datang dengan masalah, dengan pergumulan, dengan rintangan, dengan keperluan, dengan kebutuhan, kami yakin percaya Engkau sanggup melawat kami, menolong kami, bahkan memberi jalan keluar kepada kami. Kami telah puji besarkan nama Tuhan. Sebentar mau dengar firman-Mu. Mari arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamah roh kami, agar kami diberkati oleh firman Tuhan yang hidup, ya dan amin adanya. Berbicaralah, kami siap mendengarkan, melakukan, mengalaminya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, yang percaya katakan amin. Amin. Silakan kembali. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat Gembala Betut telah percayakan pelayanan hari ini. Terima kasih buat jemaat yang sudah sambut, buat tim musik yang sudah melayani. Saya bisa menikmati pujian penyembahan, dan saya berdoa Tuhan pakai di mana saudara berada. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Faith in Action. Jadi iman dalam tindakan. Iman merupakan sebuah dimensi rohani atau perangkat rohani yang diberikan oleh Allah bagi orang percaya, di mana ketika Anda di dalamnya dan mengerjakannya, maka hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan manusia Anda bisa rasakan. Itu iman yang saya pelajari, ya. Dan iman itu berkaitan erat dengan intervensi Allah dalam keterbatasan Anda, ya, untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Jadi iman itu sangat penting bagi hidup orang percaya. Namun waktu saya pelajari mengenai satu dimensi iman di mana Tuhan bekerja, rupanya iman tidak hanya cukup tinggal dalam hati, iman harus dikerjakan. Kan banyak orang bilang saya beriman, ya, semua tahu kita beriman. Tapi iman tidak hanya cukup tinggal dalam hati, iman harus dikerjakan. Dan ketika iman dikerjakan, maka Allah turut bekerja dengan iman yang dikerjakan orang percaya kepadanya. Amin. Amin, ya. Amin. Mari buka Alkitab sorong kita Yosua 3:15. Yosua 3:15. Firman Tuhan katakan demikian. Yosua 3 sampai Yosua 3:15, firman Tuhan katakan demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke seberang ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, ya, selama musim menuai. Kalau orang Israel keluar dari Mesir melewati Laut Tebrau, yang saya pelajari Laut Tebrau itu terbelah cuma beberapa jam, ya. Jadi ketika mereka menyeberang, jarak pinggir pantai di mana mereka melangkah sampai ujung pantai itu lebarnya Laut Tebrau itu berupa selat, itu 9 km. Saya sudah pelajari 9 kilo. Jadi mereka melewati daratan atau dasar Laut Tebrau yang kedalamannya 500 meter, itu kurang lebih dikatakan 8 sampai 9 jam mereka lewat sampai mereka tiba di sana. Dan sementara mereka sudah 3/4 jalan, pasukan Firaun mengejar, lalu Tuhan katakan kepada Musa, tunjukkan tongkatmu ke belakang. Sementara mereka di perjalanan 3/4 ujung sana, dan ketika Musa tunjukkan, maka air laut dari tepi sana itu datang, boom, tutup sampai ke tengah, hantam itu Mesir, Firaun dan tentara berkudanya. Tapi orang Israel masih jalan 3/4. Dan selama mereka belum menginjakkan kakinya semua di tepi pantai sana, air itu nggak boleh nutup. Jadi sepertinya Tuhan bilang gini sama laut, kalau ada yang hitam-hitam kepala orang Ibrani, jangan juga punya. Jadi air tahan selama orang itu lewat gitu. Ya, ketika mereka tiba di seberang, maka bersatulah air itu yang ketinggian 500 meter, itu 4 kalinya Monas dalamnya. Itu kurang lebih 8-9 jam itu bertahan terbelah itu loh. Tapi kalau saudara pelajari ayat ini, dikatakan ketika orang Israel, para imam injakkan kaki ke sungai Yordan, maka sungai itu terbelah,
Dan terbelahnya nggak 9 jam. Dikatakan sepanjang tepinya selama musim menuai. Satu musim dia. Satu musim itu bisa 2 minggu menuai. Jadi kalau orang panen padi, ya kan? Panen padi biasanya ada musim menuai gitu ya. Atau panen apa lagi? Panen buah mangga tuh, itu ada musim menuai. Karena dalam berapa minggu yang belum matang jadi matang, yang masih mentah nanti matang, itu lama itu, kurang lebih 2-3 minggu. Ini terbelahnya itu mingguan, mungkin 1 bulan. Kalau laut Teberau cuma 9 jam, ini lama ini, satu musim menuai. Ya. Dan saya dapatkan kebenaran mengenai faith in action di sini. Faith in action adalah melangkah melewati rintangan untuk bisa masuki masa depan yang Tuhan janjikan. Ya, kan kita bilang gini, Tuhan sediakan masa depan buat saudara. Itu janji, itu khotbah di mana-mana ya. Tapi ntar dulu, Tuhan memang sudah siapkan masa depan buat saudara. Tapi Anda harus lewati rintangan untuk tiba di masa depan. Itu yang orang lupa. Orang Israel sudah merantau di padang gurun 40 tahun. Digembleng Tuhan mereka dari bangsa budak menjadi bangsa penjajah. Sebenarnya kalau jalan kaki dari Mesir ke tanah Kanaan, jalan kaki normalnya 2 minggu nyampe kalau lurus. Nyampe lurus. Saya sudah 2 kali, saya dari Kairo naik bus ke Israel, itu kami cuma paling 12-14 jam naik bus nyampe ke Israel dari Mesir. Ya, kami sudah coba. Wah, tapi panasnya minta ampun. Padang gurun semua, kuning semua, nggak ada pohon satupun. Jadi ketika orang Israel berjalan di padang gurun, saya bisa bayangkan itu. Makanya kita katakan mereka banyak bersungut-sungut. Kalau mereka bersungut-sungut panas. Kalau panas padang gurun di antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Panas Indonesia, Jakarta 32 jam ngomel-ngomel, kita tahu 32 derajat kita ngomel-ngomel, ya kan? Di sana 40 sampai 50 itu permainan. Ya, panas, pasir di atas matahari gitu. Panasnya minta ampun, di bawah membakar, di atas timpa. Makanya Tuhan kadang-kadang tutupi mereka pakai terpal awan hitam supaya jangan kepanasan. Ya. Maka mereka bersungut-sungut 40 tahun. Sering kali mereka bersungut-sungut. Mengapa? Karena panasnya minta ampun. Ingat, waktu mereka jalan kaki, nggak ada tempat berteduh, nggak ada kopi kenangan, nggak ada janji jiwa untuk nongkrong, nggak ada Indomaret, Alfamart, nggak ada food court, nggak ada cuma gerobak-gerobak yang di pasar itu, nggak ada. Itu padang gurun semua. Ya. Dan mereka bertaruh. Bapak Ibu bayangkan 2 juta orang berjalan di padang gurun, berapa juta liter air mereka butuh setiap hari. Saudara punya rumah, punya anak, punya istri, berapa galon saudara butuh 1 minggu? Aqua saudara. You hitung ini 2 juta orang. Dari mana airnya? Nobody knows. Tuhan yang kasih. 2 juta orang, berapa roti mereka butuh tiap hari? Berapa gandum mereka butuh tiap hari? Mereka tidak ada bulog ya, di padang gurun loh mereka menggarap. Nggak ada bulog ya, nggak ada tukang jual beras ya. Tapi mereka harus makan. Berapa ton protein? Entah daging sapi, entah daging ikan, entah daging burung, berapa? Dan mereka berjalan 40 tahun dan Tuhan gak pernah kehabisan stok pelihara mereka. Amin. Itu Tuhan saudara. Jadi kalau saudara berjalan bersama Tuhan sekalipun area perjalanan padang gurun, Tuhan gak akan kehabisan cara menghidupi saudara. Itu Allah saudara. Amin ya. Dia tidak kehabisan cara. Dan ketika mereka sudah tiba di pinggiran sungai Yordan. Ya, sungai Yordan itu lebarnya, kalau yang paling dekat saya pelajari itu 6 meter, kalau yang paling lebar itu 20 meter. Saya sudah di sana waktu itu baptisan sungai Yordan. Ya. Ada orang bilang baptisan sungai Yordan itu yang paling sah. Enggak, itu mau kosong. Ada orang, oh Indonesia nggak sah dibaptis lagi 3 kali. Ngapain lu dibaptis? Nggak sah. Oh kawan, nggak ngerti arti baptisan kau berarti. Bukan gara-gara sungainya Anda dibaptis. Amin ya. Anda kalau nggak ada air di ember besar pun dibaptis bisa kok di situ. Ngerti, bukan masalah sungainya, masalah hatimu, imanmu, percaya pada Yesus, itu cuma sarana saja. Ada banyak orang ke Israel dibaptisnya berkali-kali. Saya ngapain? Untuk rekonfirmasi gitu. Berarti keselamatanmu nggak pasti, berarti kalau perlu konfirmasi, ya kan? Waktu kau dibaptis di Indonesia, di Jakarta, kau tidak yakin pasti kau selamat, makanya butuh konfirmasi. Ya.
Jadi itu lebarnya 6 meter, yang paling sempit, yang paling lebar 20, dalamnya pun gitu. Kan kalau sungai itu kan biasanya dia punya dasar itu kan begini, kayak kuali gitu. Di tempat terdalam 6 meter, paling dalam 20 meter. Nah ketika mereka 2 juta sudah mau tanah kanan sudah di seberangan, 20 meter gak jauh kan. Lalu Tuhan bilang, Yosua suruh para imam menguduskan diri. Lalu nanti satu waktu mereka angkat tabut, lalu mereka yang jalan duluan. Oh baik Tuhan. Maka Tuhan bilang pada para imam, tolong kalian menguduskan diri. Perhatikan, bagaimanakah liturgi orang-orang Ibrani para imam menguduskan diri. Saudara lihat nggak kalau orang Islam itu kalau mau sembahyang mereka air wudhu, ngerti ya? Cuci kuping, cuci mulut. Itu adalah praktek orang Ibrani dulu. Jadi orang-orang Ibrani dulu kalau mau ibadah hari Sabat, mereka cuci muka, cuci badan. Selain fisik, hati mereka juga mereka bersihkan. Pikiran, makanya kata Tuhan Yesus ketika kalian pergi ke bait Allah, kalau ada hatimu nyangkut pulang, kata Tuhan, ya kan? Hati dibersihkan dulu pulang, karena ibadahmu nggak berlaku. Kalau masih ada benci dendam nggak berlaku di bait Allah. Kalau masih nyangkut, kata Tuhan, pulang, kata Tuhan. Jadi fisik dibersihkan, hati juga dibersihkan, pikiran dibersihkan. Membersihkan fisik gampang, membersihkan pikiran itu yang nggak gampang, karena nggak ada yang tahu. Membersihkan hati yang tak mudah, karena nobody know. Tapi perlu saudara harus check up baik-baik kalau datang ke rumah Tuhan. Udah bersih nggak pikiran saya? Bersih nggak bisa? Ya. Lalu mereka akan cuci. Jadi para imam dulu suruh menguduskan diri, pakai liturgi mereka cuci dulu. Bahkan kalau saudara pergi ke daerah Qumran, ya nanti kalau ada berkat main Qumran, saya pernah ke sana. Itu ada sinagog di Qumran itu di depan sinagog itu ada kolam air, Bapak Ibu. Ada kolam air di depannya pas. Lalu di sebelah sana ada ruangan ganti. Jadi orang sebelum pergi ke sinagog dia akan masuk ke kolam air, seperti membasuh diri namanya. Itu mereka baru nanti ganti baju, baru masuk rumah ibadah. Dan itu mereka lakukan setiap kali ibadah. Jadi mereka membersihkan diri, jadi kuduskan diri. Dan para imam menguduskan diri. Ya. Dan setelah mereka menguduskan diri, Alkitab katakan, maka mereka disuruh oleh Yosua angkat tabut Allah. Tabut itu yang kayak kerubim itu, yang sayapnya berhadapan. Ya, ketika mereka angkat, mereka jalan duluan. Ketika yang satu injakkan kakinya ke dalam ke tepi sungai, mereka injak semata kaki, mereka injak lagi sebetis, mereka injak sedengkul, dan ketika dalam maka air tiba-tiba terbelah. Bisa nggak si imam katakan, Pak Yosua, kalau gua masuk gua anyut, nggak bisa nggak dia tanyain, aduh jangan gua dong Pak Yosua, orang lain bisa? Yosua bilang Tuhan yang suruh, Yos melangkah. Tuhan nggak suruh saya, kata Yosua, Tuhan suruh kalian melangkah saja. Saya percaya ada keraguan. Ini masuk sungai ngapain? Kalau gua kejebur, anyut, mati, istri gua siapa yang ngurus? Anak gua siapa yang ngurus? Tapi mereka tetap melangkah. Nah ketika mereka melangkah menghadapi rintangan, maka Allah buka sungai Yordan itu. Ketika sungai itu terbelah satu musim ya, karena yang lewat 2 juta orang ini. Maka kita katakan, maka lewatlah orang Israel masuk ke tanah Kanan, tanah masa depan, tanah perjanjian, tanah impian, tanah kelimpahan, tanah kesuburan. Dan mereka menikmatinya di sana. Namun sebelum tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah impian, mereka harus lewati rintangan. Bapak Ibu, takkan tiba saudara pada hidup yang meningkat kalau Anda tidak melewati rintangan. Rintangan adalah bagian integral daripada kehidupan sepanjang Anda hidup sampai Anda mati. Pasti dalam dunia pendidikan, kalau anak kelas 1 mau naik kelas 2, apa rintangannya? Ujian, ya Pak ya? Nggak ada anak bisa naik kelas 2 tanpa ujian. SD dia nanti mau lulus, mau ke SMP, itu lebih berat lagi. Mau lulus saja ujian, ya kan? Nanti mau masuk SMP ujian lagi 2 kali, malah kena rintangan, kena grendel dia 2 kali. Iya Pak ya? Iya Pak ya? 2 kali dia kena hambat kan? Ketika mau keluar SD dia kena ujian dulu, mau masuk SMP ujian tes lagi 2 kali rintangannya. Jadi ketika orang naik level lebih tinggi, rintangannya double 2, bukan 1, double 2. Yang lebih berat itu kuliah. Kan kuliah ini, masuk dia kuliah dari SMA, ujian SMA, lulus dia,
masuk kuliah, ujian lagi. Bukan hanya ujian otak Bapak Ibu, ujian duit. Tahu ujian duit? Bapaknya harus hadapi rintangan tuh, kasih uang DP di depan. Kampus-kampus yang paling murah saya tahu minimal 20 juta dicegar di depan. Yang bagusan dikit 40-50 juta. Untuk anak ini, ada jaminan nggak dia menjadi sarjana? Nggak ada jaminan. Ada jaminan nggak dia masuk kuliah berhasil? Nggak ada jaminan. Itu perdilannya dia, Pak ya. Iya, Pak ya. Itu pun kita kerjain gitu. Kita bayar DP, bayar semester. Anaknya kuliah main-main. Itu pun kita berani fight. Orang tua fight. Buat Anda yang sekolah kuliah, hargai keringat orang tua, karena orang tua Anda melewati rintangan keuangan di situ untuk Anda terus masuk melalui proses. Jadi semua permainan hidup adalah masalah rintangan. Anda bekerja, Anda pasti lewat rintangan, pasti. Nggak ada kerja yang lenggang kampung. Jadi kalau ada beberapa pendeta doakan saya, kenapa sih bilang di kerjaan saya banyak masalah Pak? Memang itu permainannya. Berarti kalau lu nggak punya bermasalah, jangan kerjanya kan? Nggak usah kerja. Lu salah berarti berpikir. Karena dalam pekerjaan permainannya adalah masalah. Ketika masalah dipecahkan, diselesaikan, maka cuan datang ya Pak ya. Bisa nggak supir Grab nggak ngantar barang dapat duit? Dia harus antar barang kan, antar orang macet nggak? Macet bagian integral daripada pekerjaan untuk mendapatkan uang ya Pak ya. Nggak ada yang tanpa masalah Bapak. Demikian dengan hidup kerohanian saudara. Kalau saudara mau mendapatkan masa depan daripada Tuhan, ingin mendapatkan yang terbaik di depan dari Tuhan, Anda harus menghadapi rintangan-rintangan kehidupan kerohanianmu, harus menghadapi rintangan-rintangan kehidupan pribadimu, harus. Dengan melewati rintangan, maka engkau akan masuk ke tanah perjanjian. Mari saya ajak saudara berpikir bagaimana psikologi orang ketika berhadapan dengan rintangan. Pertama, ketika orang berhadapan dengan rintangan, biasanya dia cemas, dia takut. Masalah lagi, rintangan lagi, dia takut, dia cemas. Masuk nggak? Sampai kapan sini selesai saudara? Nggak akan pernah selesai sampai tutup mata. Nggak pernah selesai. Nah, seorang jemaat datang sama gembala sedang, Pak Pendeta tolong doakan Pak. Kenapa Bu? Kata gembala. Banyak kali masalah saya Pak. Terus Ibu mau apa? Mau Tuhan angkat semua masalah saya Pak. Ibu udah siap. Kata Ibu ini kaget, maksud Bapak apa? Cuma orang mati yang gak ada masalah Bu. Jadi kalau Ibu bilang Tuhan angkat semua masalah saya, engkau ingin mati berarti. Bilang Tuhan cabutlah nyawa saya. Ini sebenarnya doanya. Jadi hati-hati ya, jangan salah berdoa ya. Kalau kau bilang Tuhan angkat semua masalah saya, berarti kau mau minta stop hidup. Itu intinya. Hati-hati berdoa. Amin. Amin ya, cuma orang mati tidak ada masalah. Ya. Ketika engkau berhadapan dengan rintangan, masalah, pergumulan, psikologi pertama engkau cemas, takut pasti. Gimana ini? Berat ini. Tapi ingatlah, kalau engkau tidak melangkah, enggak selesai masalah itu. Kalau engkau tidak masuk di dalam, nggak akan menyeberang kau dari kondisi. Yang kedua, ketika engkau beri masalah rintangan di depan, maka otakmu akan berhitung. Kau akan berhitung. Kalau saudara analisa, bisa nggak gue menangkan? Saudara akan hitung, costnya besar nggak? Kalau plan A gue buat, ujungnya kayak apa? Kalau plan B gue buat, ujungnya kayak apa? Saudara berhitung baik-baik. Itu permainan orang dewasa. Kalau nggak ada Anda berhitung, berarti Anda bagi buta namanya. Ya, harus berhitung. Tapi perhatikan, meskipun Anda gentar melihat sebuah masalah, perhatikan, Anda takut, Anda berhitung, dan ketika Anda berhitung, Anda kalah. Anda tidak tahu kedalaman masalahmu, seperti imam tidak tahu kedalaman Sungai Yordan. Anda tidak tahu. Namun ketika Anda jangan membuat keraguanmu sama perhitunganmu membuat engkau berhenti melangkah. Karena kalau kau berhenti melangkah, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Allah tidak bekerja buat orang yang diam. Enggak, Tuhan enggak kerja buat orang yang diam. Tuhan turut bekerja, sekalipun kau ragu, takut, sekalipun itu Tuhan kalah, enggak menang di gua. Tapi kau harus melangkah, karena apa? Hidup bukan bicara diri sendiri, intervensi. Makanya Tuhan beri perangkat iman. Ketika rintanganmu melebihi kemampuanmu, kedalamannya, arusnya, di situ Tuhan intervensi asal engkau melangkah. Amin. Amin. Asal engkau melangkah.
Dan biasanya seperti permukaan sungai. Bapak perhatikan, permukaan sungai. Kalau Anda tiba di titik terendah sungai, berarti air itu sepertinya di atas kepalamu. Anda tenggelam. Kalau Anda tenggelam, Anda tidak berdaya. Anda tidak berdaya, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Ya jalan sajalah, day by day, minggu by minggu, bulan by bulan. Kapan ujungnya saudara nggak tahu. Jadi berkatnya gini Bapak Ibu, kalau kau ada satu kali dalam masalah hidupmu, sepertinya kau sudah nggak berdaya, engkau sudah hanyut, kau sudah tenggelam, saudara bilang Tuhan saya nggak tahu lagi buat apa-apa. Itu berkatnya Anda sudah ada di tengah jalan. Ngerti maksudnya? Seperti permukaan dasar-dasar sungai. Kalau dia sudah di tengah-tengah itu sudah tinggi dan dia nggak bisa, berarti dia sudah ada di tengah jalan. Dia sudah di tengah jalan sebenarnya pada posisi. Kalau di pinggir kan baru sedengkur, ya kan? Tapi ketika kau masuk ke bagian paling rendah, engkau sudah di atas permukaan air kepala, udah nggak kelihatan sebenarnya. Jadi kalau kau sudah ada pada sebuah masalah, masuk dalam sebuah masalah, dan kau merasa ini berat, arusnya besar, dalam, dan kau nggak bisa lihat apa-apa, engkau sudah ada di tengah jalan. Itu berkatnya. Jalan saja, nggak ada cara lain. Ya, karena apa? Kalau saudara mundur pun nggak ada gunanya. Ya maju saudara nggak tahu, ya mendingan maju. Anda sudah di tengah jalan. Dan ingat, ada Tuhan di sini. Pengalaman saya dalam hidup, pasti Bapak Ibu juga, setiap kali saya masuk sebuah rintangan, dan saya masuk, saya sudah hitung semua, dan saya hitung sampai tingkat terburuk. Dan memang kadang-kadang tingkat terburuk yang saya alami dalam hal itu, yang nggak ada yang bisa dibuat selain pasrah sama Tuhan. Karena otak saya sudah habis, kekuatan saya sudah habis, kemampuan saya, strategi saya udah nggak berguna, nggak laku lagi. Ya udah, saya jalan aja berharap sama Tuhan. Dan perhatikanlah Bapak Ibu, akan ada cara-cara Tuhan. Perhatikan, akan ada cara-cara Tuhan menghibur saya, membuka jalan satu, membuka jalan dua, untuk bikin saya tetap melangkah. Ngerti ya? Untuk seperti itu bilang, saya nggak tinggalin kamu loh. Walaupun masalahnya belum selesai, masalahnya belum selesai, tapi ada cara Tuhan menghibur, membuka satu, buka dua, untuk Tuhan masih ada, Pak. Dan kita melangkah terus, melangkah. Dan biasanya kalau nanti saudara sudah mulai, masalahnya belum lewat, tapi kayaknya hari sudah mulai terang, berarti Anda sudah hampir tiba di tepian ujung sana. Ngerti maksudnya? Kalau saudara lihat otak saudara terbuka, wah kayaknya bisa gue kerjain. Kok baru gue lihat ini? Kayaknya ada peluang. Ketika mulai terbuka mata pikiranmu, ketika kamu sudah melewati sebuah masalah atau rintangan, berarti Anda sudah dekat dengan penghujung rintangan. Amin ya. Dan rupanya Bapak Ibu, pikiran Anda tidak akan bisa cerah, tidak akan bisa brilian pintar kalau tidak dilumuri masalah. Ketika Anda bermasalah, maka otak Anda bekerja. Coba Anda gak punya masalah, otaknya malas nganggur, ya Pak ya? Ketika Anda bermasalah, otak saudara putar lebih kencang, dan kepala saudara panas, dan kerontokan terjadi. Jadi rambut rontok bagian daripada mesin otak yang mutar, nggak tahan, tercabut akarnya itu, pun lompat dia. Jadi kalau saudara lihat kepala saya di sini bagus, di belakang sini sudah habis, habis itu. Dan kalau sering saya termenung, istri saya bilang, ngapain mau termenung? Ya suka-suka saya lah, saya bilang. Pasti mikirin apa? Udahlah, saya bilang, kamu gak usah tahu lah, saya bilang. Oh, kalau kita suami istri, nanti kalau saya kasih tahu kamu nggak tidur, saya bilang. Nah, dia pengen saya kasih tahu, memang nggak tidur jadinya. Jadi gini Bapak Ibu, tidak semua kapasitas pria sama dengan wanita. Tidak semua kapasitas gembala sama dengan majelis, nggak semua. Jadi jangan coba ganggu, karena kau akan pusing kalau kau tahu. Jadi ada bagian yang merupakan beban, pikul sendiri bersama Tuhan. Jangan manja soal cerita ke sana, apalagi saudara share di WhatsApp, saudara bantu dua, digosipin saudara, usaha itu kosong itu, ada bantu doa itu. You doa saja sendiri sama Tuhan. Amin ya. Ada itu. Ya kalau kau lihat pasanganmu dia kuat iman nggak? Kalau lagi kuat iman ya bisa sharing sedikit. Kalau enggak, dia kau saudara susah 2 kali, masalah saudara tambah masalah lagi 2 kali. Jadi ini kan jangan cerita. Ngerti ya? Saya orangnya kayak gini. Daripada saya kasih tahu dia nggak tidur 2 kali gue bermasalah, dia masalah tuh, wah PR-nya 2 kali, mendingan nggak usah. Bukan masalah nggak terbuka. Masalahnya ada hal tertentu yang Anda harus pikul sendiri bersama dengan Tuhan. Bukan orang lain, karena yang menyelesaikan juga Anda, nggak mungkin orang lain.
Jadi kalau Anda sudah tiba melihat ke depan sudah mulai jelas, berarti Anda sudah dipilih. Dan ingat, Tuhan yang bawa Anda untuk tiba kepada tanah. Dan pikiran terbuka itu Bapak Ibu tidak akan Anda miliki kalau Anda tidak menyeberangi rintangan kehidupan. Itu berkata, tidak akan pernah otakmu terang, pikiranmu cerah kalau engkau tidak lewati rintangan. Rintangan itu hasil daripada perjalanan. Pikiran terbuka, mata yang terbuka itu adalah hasil daripada tindakan melangkah masuk rintangan dan terus kau berjalan bersama Tuhan sampai Tuhan buka di sana. Ya. Saya baca buku-buku orang, saya suka baca buku biografi. Saya baca buku The 50 Influencer People of the World. Jadi 50 orang-orang hebat yang pengaruh dunia. Ada beberapa benang merah yang pertama itu rata-rata mereka pernah mengalami masalah yang amat sangat besar dalam hidupnya, di mana orang rata-rata nggak mungkin bisa sanggup. Masalah amat besar. Dan dari masalah amat besar rata-rata dari situ mereka memiliki kebesaran hati, kebesaran jiwa. Jadi gini Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, sharinglah sama orang yang sudah punya masalah banyak, maka dia akan punya kata-kata bagus. Karena dia sudah jatuh bangun. Kalau kau jatuh 3 kali, sharing sama orang yang jatuh 1000 kali. Jangan sharing sama orang yang gak pernah jatuh. Ngomong gede, wah gitu aja lu nangis katanya. Belum pernah jatuh dia, tunggu lu jatuh, nangis lu penyanyi India itu ya. Jadi kalau saudara punya masalah, Anda mau cari teman konseling, cari orang yang sudah jatuh lebih banyak dari Anda, maka Anda akan dapat kata-kata yang sejuk. Pasti karena apa? Mereka sudah mengenyam pahitnya, getirnya, beratnya, gentingnya mereka sudah lewati. Itu buat mereka jiwa besar. Orang-orang besar juga yang saya bisa dapatkan punya kata-kata yang hidup, tidak kata-kata pesimis. Enggak ada orang besar itu kata-kata pesimis. Saudara mau tahu orang pesimis kan? Mau tahu? Munculkan sebuah ide besar dia responnya. Saudara bilang, ayo kita bikin yuk. Nanti pada Natal kita bikin di Mall Cengkareng, Mall Grand Sedayu. Saudara kan dia responnya, ngapain ke sana tante? Aduh ngabis-ngabisin duit. Ini penakut ini. Jangan jadikan panitia orang kayak gini. Saudara lempar ide besar, Anda lihat respon orang. Di responnya Anda lihat kekerdilan orang. Saya gitu mancing orang. Jadi kalau saya bikin panitia gampang, saya kasih ide besar. Saya mau lihat respon mereka. Kalau dia banyak, enggak saya ya aja itu. Kenapa parasit itu? Ngapain dia aja orang kayak gitu? Ya. Dan saya dalam hidup mendingan saudara punya ide besar, melakukan besar walaupun Anda menemukan kegagalan daripada Anda tidak berbuat sama sekali dan berhasil. Anda perlu pikirkan kalimat saya tadi. Mendingan Anda punya ide besar, lakukan besar walaupun Anda gagal total, daripada Anda tidak buat apa-apa dan Anda berhasil. Ya berhasil orang kayak begini apa-apa ya kan? Jadi Allah Tuhan hanya bekerja buat orang yang meresponi rintangan, memasuki rintangan, meladeni rintangan. Allah akan membuat dia menjadi orang hebat. Karena apa? Bukan dia jalan sendiri, Tuhan bersama dengan dia. Kalau Bapak Ibu saat ini ada yang sudah merasa tenggelam, gak bisa buat apa-apa, menyerah, saudara, Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Kabar baiknya berarti Anda sudah ada di cekungan dasar sungai, Anda sudah di tengah jalan. Ya, jalan terus, ada Tuhan di situ. Ya, kalau Anda gentar, saudara lihat, aduh ini di depan saudara masalah gentar, maju nggak maju? Saya kasih kata-kata dorongan. Tidak ada sebuah terobosan terjadi kalau Anda tidak melangkah. Kalau Anda cuma mikir takut, nggak akan terjadi. Allah hanya turun bekerja ketika kita bekerja melangkah. Amin. Maka Allah akan bekerja. Selamat mempraktekkan iman saudara. Jadi rupanya iman di hati itu lapangannya masalah. Lapangan bermainnya rintangan, masalah di sana iman dalam hati, dan dia akan bekerja dan Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, dalam 1 Raja 17, 15 dan 16 ya, saya harap ini bagian terakhir ya. 1 Raja 17, 15 sampai 16 firman Tuhan katakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia,
maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Faith in action. Yang pertama, ketika Anda berhadapan dengan rintangan, maka Anda boleh cemas, Anda boleh berpikir, Anda boleh berhitung, tapi Anda tidak boleh tidak melangkah. Anda harus melangkah. Ketika Anda melangkah, maka Allah bekerja, buka rintangan itu, bukan karena kehebatan, dan Anda tiba pada masa depan. Dan tidak ada orang yang bisa pada the next step kehidupan, hidup yang lebih baik ke depan, kalau orang itu tidak melewati sebuah rintangan kehidupan. Nggak ada itu, ya. Jadi kalau rintangan-rintangan yang saudara alami, saudara harus berpikir benar bahwa rintangan itu saudara alami untuk membuat saudara menjadi bertambah besar, bertambah kapasitas. Itu yang engkau akan alami. Jadi ketika Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan ingin mengembangkan saudara untuk tiba pada kehidupan masa depan yang baik. Jadi Tuhan menciptakan saudara menjadi orang yang baik, ya. Bagian kedua faith in action adalah ketika Anda berada dalam situasi krisis dan Tuhan seperti buka peluang untuk saudara berbagi, maka faith in action Anda akan bertindak berbagi meski Anda mengalami krisis. Itu faith in action. Israel dan sekitarnya mengalami kegersangan selama 3,5 tahun karena Elia berdoa. Elia berdoa karena ada seorang raja itu nggak percaya Tuhan, bernama Ahab, ya. Tuhan jangan turunkan hujan, dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Ya, Jakarta pernah nggak hujan 3,5 tahun? Nggak pernah, ya. Kita 6 bulan aja udah bermasalah. Kalau 6 bulan nggak ada air, maka ingatlah air pump saudara jadi kuning karena sumber air nggak ada. Air pump saudara kuning, ya kadang-kadang bau dia. Ya, hati-hati minum aqua botol yang nggak jelas karena susah cari sumber air. Puncak itu juga terbatas suplai airnya, dapat ya. Dan kalau musim kemarau panjang, maka yang dihantam itu adalah pertanian, Bapak Ibu. Tapi zaman Elia bukan hanya pertanian, sungai pun kering. Sungai itu adalah identifikasi mata pencarian protein. Orang bisa cari ikan di situ. Jadi ikan pun nggak ada, kering kata Alkitab. Bahkan tanaman gandum juga nggak ada karena nggak ada air. Dengan kata lain, ketika terjadi panas terik, kemarau berkepanjangan, maka terjadi krisis pangan di Israel, terjadi krisis ekonomi di Israel pada masa itu. Pasti banyak orang yang mati kelaparan, ada banyak binatang yang mati kelaparan, ya. Dan ketika krisis terjadi, Bapak Ibu, tidak ada yang kebal terhadap krisis. Raja kena, jenderal kena, raja jelata kena, bahkan tingkatan rohani, gembala sidang kena, majelis kena, jemaat kena. Di sini dikatakan Elia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan pada zaman itu. Cuma dia yang bisa dengar suara Tuhan langsung. Elia itu bisa dengar suara Tuhan langsung, direct. Tuhan ngomong direct, dengar sama dia, dikerjakan. Ini nabi hebat, ya. Dia makin dekat dengan Tuhan, dia pun kekeringan. Makanya Tuhan katakan, Elia pergi kau ke Sarfat sana, ke desa Sarfat. Aku akan siapkan seorang perempuan akan pelihara kehidupan. Oh siap Tuhan. Dia pergi ke Sarfat. Ketika dia turun dari gunung mengarah desa Sarfat, dia ada perempuan mengambil kayu bakar. Dia bilang, bu minta air dong, aus. Dan si janda ini mau pergi ambil air, dia bilang, tunggu katanya, kenapa? Tolong bikinkan roti untuk saya. Oh, perempuan ini baru ngomong. Kalau air diminta dia kasih roti, bilang abdi Allah katanya. Kalau air boleh, tapi kalau roti di dapur saya hanya ada beberapa ons tepung yang saya olah dengan minyak. Nanti saya akan jadikan 2 roti kecil, satu untuk saya, satu untuk anak saya. Kalau makan kami tunggu mati sudah. Bagaimana mungkin saya mau kasih sama kami aja kurang katanya. Lalu abdi Allah katakan, bikinlah lebih dulu kepada saya. Nanti Tuhan akan memberkati dapurmu. Ini digombal. Saudara, kalau saya datang sama saudara, saya bilang, minta duit dong berapa? Setiap. Saudara bilang, ini untuk belanja 1 minggu Pak, untuk bayar listrik. Kasih dulu saya, nanti Tuhan akan berikan. Mau nggak saudara kasih uang sama saya? Sementara itu uang 1 juta untuk belanja mingguanmu, bayar listrik,
mengantar anak, dia bilang, saya pakai dulu, nanti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati berlimpah, mau nggak saudara kasih? Ya ini suara nabi sesat ini, matre ini pasti gitu saudara. Gue kalau ngomong tok ini, pasti saudara ngomong kayak gitu, pasti logikanya kayak gitu. Mana mau saudara kasih, ya kan? Janda ini, karena kau ngomong oke, saya bikin gitu. Pertanyaan terakhir nih, dan dia ambil minyak, diaduk di tepung, dia adon, dijadikannya 2 roti, di bake-nya dibakar, dibawanya keluar, dikasihnya si abdi Allah satu, dibelah 2-nya sama anaknya, makan mereka. Ketika mereka makan, mereka tidur. Besok pagi biasanya ibu-ibu kalau pagi bangun pasti beres-beres dapur, itu kerjaan ibu-ibu. Istri saya kayak gitu, kalau bangun pagi pasti ke dapur ngurus masak air untuk anak-anaknya, bikin sarapan. Misalnya kayak gitu, ibu-ibu mesti dapur dulu bangun pagi, bukan ngurusin suami, dapur dulu diurus. Ya, udah beres baru nanti beres-beres. Jadi ketika ibu ini bangun, dia ke dapur, dia lihat berapa ons tepung ada di meja dapurnya, dan dilihatnya di bulut masih ada minyak. Dituangnya, diadonnya lagi, jadikannya roti, mereka makan. Saya nggak tahu dari mana air mereka, tapi mereka berarti nggak ada masalah dengan air pada masa itu. Besok dia bangun, ada lagi tepung di mejanya, meja dapurnya. Dia lihat di bulut ada minyak, dia adon lagi. Itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai dikatakan musim hujan turun, baru berhenti. Saudara, pelajaran yang saya dapatkan di sini Bapak Ibu, tindakan iman juga mempengaruhi dapurmu. Mujizat bisa terjadi di dapurmu kalau kau melakukan langkah tindakan iman. Amin. Ini ceritanya basic sekali, nggak rumit-rumit teologianya ini. Firman Tuhan ingin mengatakan kalau kau bertindak iman, Tuhan bisa juga berperkara pada dapurmu. Itu intinya ini. Dapur itu bicara apa? Kebutuhan pokok saudara, kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, bicara itu Bro. Cuma Alkitab sudah mengajarkan akan ada masa hidup saudara mengalami masa krisis. Dan kalau itu terjadi, semua kena. 3 tahun Indonesia dunia dihantam oleh COVID, semua kena Bapak Ibu. Banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar, semua kena. Ya, kalau saudara ada sekarang, puji Tuhan, saya ada sekarang, saya puji Tuhan. Dan di masa krisis, perhatikanlah, maka Tuhan sebenarnya mengizinkan itu terjadi untuk melihat karakteristik orang. Kalau saudara mengalami krisis, saudara akan berhemat, iya Pak ya? Saudara akan berhemat baik-baik, saudara akan pegang apa yang ada, dan saudara tidak akan mau mubazir, saudara akan boros. Ya. Dan kalau saudara pegang baik-baik, saudara hitung masih kurang nggak, masih cukup nggak? Kalau kurang, saudara genggam di berat. Dan ketika ada orang minta, ada orang datang minta tolong, akan sulit bagi saudara melepas. Kalau saudara pikir ini aja kurang gitu. Namun itu disetting oleh Tuhan untuk melihat karakteristik pribadimu. Apakah engkau orang yang bermurah hati ataukah engkau orang egois? Kalau dalam memberi dikelimpahi semua orang bisa. Namun ketika orang berkekurangan berbagi, dibutuhkan langkah iman. Amin. Dibutuhkan langkah iman untuk Anda bisa berbagi ketika Anda berkekurangan. Tapi kalau Anda berani melangkah dengan iman, perhatikan ini berkatnya, maka Tuhan bisa buat tindakan iman saudara menjadi penyelamat dirimu terhadap masalahmu. Itu terjadi menjadi saudara. Ketika berbagi kepada abdi Allah Elia, tindakan iman dalam menolong itu menjadi jalan keluar buat dia untuk terpelihara dalam hal makan sampai musim hujan turun. Amin. Amin ya. Oh, Alkitab ini saya diberkati dengan firman Tuhan. Ini membuat saudara punya nilai-nilai hidup yang luar biasa, beda sama orang dunia. Ya, beda sama orang. Tapi saya juga bingung. Bahkan banyak orang sentuh kikir sama Tuhannya, kikir sama Tuhan. Kasih persembahan ala kadar, tapi kalau makan bakmi royal 3 kali nambah dia. Lebih banyak uang bayar bakmi untuk perutnya daripada Tuhannya. Banyak kayak gitu. Ya. Saya bingung. Sekalipun dia berhasil memberi sama Tuhan ala kadar, sementara Tuhan yang bikin dia berhasil. Saya berpikir, sementara dia ada aja sama Tuhan itu kan gimana kalau dia miskin?
Gimana kalau dia kurang? Oh, lebih lagi saya percaya. Makanya ada doa gitu, Tuhan, berkatilah mereka yang memberi dan yang tidak memberi. Perhatikan ini, saudara. Ada orang yang tidak memberi karena memang tidak ada. Ya, ada orang tidak memberi karena tidak mau. Kalau orang yang tidak memberi, saya doanya gini, Tuhan, kalau ada saudaraku yang belum bisa memberi hari ini, Tuhan berkati dia agar dia dimampukan memberi. Jadi saya nggak mau bilang Tuhan berkati yang beri tidak memberi, nggak mau saya doa gitu. Dapat ya? Karena ada orang memberi karena memang tidak mampu, tapi ada orang tidak memberi karena nggak mau. Itu beda. Dan sering kali saya katakan kepada jemaat-jemaat yang saya layani, kalau kau bermasalah dalam bidang finansial, mungkin ada bermasalah dengan iman dalam memberi kepada Tuhan, saya bilang. Mungkin di situ masalah. Ya. Saya berbagi buat saudara dalam kehidupan. Saya punya strategi ekonomi dalam hidup begini. Saya pernah lajang juga, belum nikah ya. Lajang berkatnya lajang. Waktu saya kerja tahun-tahun 90-an, gaji saya 250.000. Lalu bersama saya ada 2 adik. Ya, adik saya satu kuliah di UKI, satu SMA. 250.000 itu saya punya bayar listrik sebulan sama keamanan sudah bisa 50. Udah tinggal cepet cengong kan. Iya kan? Jadi biasanya tanggal 5, tanggal 7 habis sudah, karena uangnya saya beli beras, saya beli telur, habis. Tanggal 10 sudah habis. Ya. Tanggal 11 gimana? 12 gimana? 15 gimana? Kadang-kadang tanggal di atas 11 itu saya sudah berdoa jam 2 pagi sama Tuhan. Adik saya tidurnya ngorok semua nih. Orang-orang ini kan nggak tahu masalah kan? Saya tahu masalahnya kan? Ini mah tahunya besok ada makanan aja. Ngorok mereka tidur. Nggak mikir, saya jam 2 Tuhan bukalah pintu surga. Saya bilang jatuhkanlah beras Tuhan dari langit. Udah kayak gitu, udah doa bodoh itu namanya. Tuhan jatuhkanlah beras. Karena nggak ada lagi. Minta saya nggak punya mental, nggak berani minta saya. Orang tua saya pun nggak saya tahu. Saya tipenya nggak berani minta. Saya bilang tolong aja, nanti ada aja tuh kantor tiba-tiba, Pak Ron udah lama ketemu luar, dia dari Australia. Wah gimana Pak, maaf ya Pak, ini ada sedikit berkat, dikasih $100. Oh selamat, nyambung nyawa saya tanggal 15 sama 20 nyambung. Hidup lagi dia. Puji Tuhan, istilah sinyal wifi nyala dia lagi. Nyala wifi, puji Tuhan. Dan biasanya begini, ada kalanya ketika di tanggal-tanggal terjepit, saya sudah pertahankan sejumlah uang ya, saya sudah atur nih. Saya atur pun cuma cukup 5 hari. Saya atur hanya cukup 10 hari. Sementara akhir bulan masih ada 20 hari gitu ya. Saya sudah pikir, saya atur ya, nanti persembahan ongkos gini. Beli beras, udah geleng-geleng. Habis pikir saya, Bapak Ibu boleh didengar ya, tapi jangan dicontoh kalau Tuhan nggak suruh. Boleh dengar, contoh jangan kalau Tuhan nggak suruh. Apa yang saya perbuat? Saya bilang, Tuhan, ini uang sampai bulan nggak cukup, tapi ini uang saya untuk keluarga, untuk adik-adik saya, Tuhan. Nggak cukup bagaimana Tuhan? Saya nggak bisa ngatur. Perhatikan Bapak Ibu. Hari Minggu saya masukkan semua ke persembahan. Sampai pulang gereja pun jalan kaki saya masukkan Bapak Ibu. Aturlah Tuhan. Karena saya itu nggak bisa pakai accounting, dari ilmu accounting nggak bisa dibagi sampai itu langkah iman tambah nekat, tambah lagi nekatnya, karena udah nggak ada lagi, nggak pegang duit lagi. Tapi yang saya alami, Tuhan tidak pernah gagal. Ada masa-masa sampai sekarang pun Bapak Ibu, sampai saya berkeluarga, kalau ada saya lihat masa-masa saya sudah tahan uang bulanan mingguan gitu, saya itu nggak cukup. Nah kasih sama Tuhan aja, saya pakai ilmu itu terus. Nah itu Tuhan tuh enak banget ya, menyerahkan masalah pada Tuhan dengan cara bertindak, melangkah. Kalau orang ambil jalan untuk menghemat, tetap dia kekurangan, saya enggak, saya serahkan sama Tuhan. Seperti jadi sahabat, karena dipertahankan besok dia mati ya kan? Adalah gue bagilah, ilmunya mantap. Dan sampai hari ini dia pelihara, Tuhan pelihara. Jangan Anda sama dengan orang dunia. Ketika krisis Anda jadi ego, jadi pelit, jadi takut. Jangan. Ketika krisis ingat, masih ada Tuhan mengatasi krisis. Asal Anda melangkah dengan iman, berbagi kepada orang kekurangan. Jadi nggak kebetulan Tuhan bikin saudara ada pada masa krisis, dan tidak kebetulan masa krisis Tuhan kirim orang ketuk pintu hatimu untuk berbagi. Kebetulan Tuhan ingin melihat ada nggak iman di situ.
Ada nggak kebesaran hati di situ? Kalau Anda memilikinya, pasti Tuhan bekerja. Dan saya mau katakan, tindakan itu menjadi juru selamat buat saudara, melewati kesulitan saudara dan menolong dalam ekonomi keperluan saudara. Bertindaklah dengan iman, Tuhan akan tolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini, karena kami telah dengan firman-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami dalam hidup. Iman dalam hati itu harus dibuktikan lewat tindakan. Dalam hidup kami, masalah rintangan itu menjadi bagian integral kehidupan, dan kami tidak akan mendapatkan kemajuan kalau kami tidak melewati rintangan. Namun kami sadar waktu berhadapan dengan rintangan, kami sering kali cemas, kami sering takut, sering bimbang, dan kami sering berhitung apakah kami sanggup melewatinya, apakah bisa melewatinya. Namun Alkitab mengajarkan kami sebagaimana Yosua menyuruh para imam untuk melangkah, maka kami harus melangkah, dan Allah pasti bekerja. Kalau ada anak-anak Tuhan sedang berhadapan dengan rintangan, Kau beri keberanian iman kepada mereka untuk melangkah memasuki rintangan, dan Tuhan pasti. Kalau mereka sudah ada di tengah jalan, Tuhan tetap pegang tangan mereka untuk bisa melewati masa-masa yang sulit itu dalam nama Yesus. Engkau juga tidak kebetulan izinkan dunia krisis, bahkan kami krisis, supaya Tuhan melihat masih adakah iman di hati kami. Ketika dalam masa sulit ada orang lebih sulit dari kami, dan Tuhan ketuk pintu hati kami untuk kami berbagi, bertindak sebagai langkah iman kami. Dan Tuhan bisa berperkara di luar batas kewajaran berpikir. Tuhan bekerja. Tuhan, Kau lihat anak-anak Tuhan, berkatilah hidup mereka. Kalau Allah melihat mereka dalam masa-masa susah ekonomi, keperluan, kebutuhan, keuangan, keluarga, dapur, Tuhan bekerja dengan ajaib dalam nama Yesus. Kalau ada saat ini mereka mendengar ada kerabat, keluarga, rekan yang sedang kesulitan, ajar kami melangkah dengan iman, berbagi Tuhan. Dan kami melihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Engkau berkatilah kami dengan firman-Mu, dan kami yakin firman-Mu menjadi pertolongan buat kami. Saudara, kemarin kita naikkan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
ibadah yang pertama ini Tuhan sudah memberkati kami. Firman Tuhan begitu indah. Firman Tuhan tertanam kiranya terus di hati kami, supaya apa yang kami terima, yang kami dapatkan dalam ibadah ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Rintangan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya berpangku tangan melihat rintangan ini, kami mau menyeberang di tengah-tengah rintangan ini. Dengan iman kami katakan bahwa kami akan sampai kepada rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, berkat Allah berlimpah di sana. Namun sebelum kami sampai di sana begitu banyak rintangan, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami pada saat ini sungguh luar biasa. Iman kami tetap Tuhan, iman kami tetap melangkah, karena kami yakin bahwa Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah, Bapak Pendeta Gordon Semare-Mare. Tuhan berkati pelayanannya, baik di PPD maupun di gereja lokal, dan dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, diundang kemana-mana, di gereja-gereja menjadi berkat di sana. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir, dan kami juga sangat diberkati saat ini. Tuhan berkatilah hambamu ini, dan berkati juga WL Singar, pemain musik multimedia, hamba-hamba asyir, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dalam ibadah pertama ini, jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam ibadah yang pertama ini. Dan apabila sebentar lagi Tuhan akan kami meninggalkan ruangan ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Esok hari kami akan kembali dengan kegiatan kami, rutinitas kami. Tuhan menyertai kami, supaya kami akan terus Tuhan diingatkan dan diingatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Allah ini, sehingga kami menghadapi hidup ini bukan dengan kecemasan dan juga ketakutan, tetapi dengan berani melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami merindukan kiranya gedung gereja ini dapat kami miliki, menjadi milik kami bersama. Kirimkanlah ya Tuhan berkat-berkat untuk kami dapat membeli gedung ini. Tuhan, Engkau kaya, Tuhan, Engkau peduli, Tuhan, Engkau tahu keperluan kami. Kami bawa kerinduan ini di dalam nama Yesus. Demikian rencana kami untuk mengadakan fellowship di bulan Mei. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami dana-dana yang cukup, sehingga cukup ada kebersamaan di antara kami untuk membangun iman kami, membangun kebersamaan, dan mengikat kasih satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara sudah membawa persembahanmu di hadapan Allah, baik persembahan ucapan syukur, persembahan tiap ibadah, maupun persembahan persepuluhan. Kiranya apa yang saudara sudah bawa ke rumah Tuhan ini akan berkenan di hati Tuhan, melebarkan pekerjaan Tuhan yang butuh dana. Oleh sebab itu kita akan tetap beriman. Hari-hari ke depan Tuhan akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, kembali terima berkat yang daripada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hadirat Allah kami mengimani janji-Mu Allah. Di dalam hadirat Allah ini kami berdoa. Di dalam hadirat ini Allah juga kami menerima berkat yang daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi hidupmu, dan Tuhan menyertai kehidupanmu, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Allahmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan diberkati oleh Allahmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus memampukan engkau melangkah dengan iman, menghadapi segala rintangan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau hidup dalam berkemenangan oleh karena Allahmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
yang ajaib memberkati kita semua.